Lebih dari 60% global worker di seluruh dunia merasa burnout hasil dari riset Microsoft. Berlindung di balik hustle culture, seperti ini membuat mereka menerima bahwa bekerja sampai tanpa henti adalah salah satu budaya yang bisa diterima. Kali ini kita bakal membahas bersama salah satu wanita yang sangat inspiratif yang akan melihat ini dari sudut pandang Muslim. Siapa dia yang akan datang? Kamu niat banget ya tadi kayak ngomongin data tuh berarti itu dari hati ya? Iya dong. Hustle Aku culture. Dia termasuk kayaknya. Termasuk ya Bu? Dari 60%. Aku juga Bu. Kamu juga kan? Iya, kita akan kupas hari ini Winda bersama Ibu Yeni Wahid yang kalau misalkan saat ini merupakan pendiri dan juga direktur dari Wahid Foundation, tapi juga kalau misalnya kita lihat banyak sekali aktivitas Ibu yang berkaitan dengan anak muda yang sebenarnya kita dia yang lebih muda lagi atau kayak aku yang paling muda banget. Aku sih baru ya, aku anak semester 1. Jadi ini hustle culture ini kan lately tuh menjadi bahas perbincangan juga nih Bu. Kira-kira dari kita-kita nih yang muda-muda mulai keberatan tadi kayaknya bahasa Winda ya. Karena ternyata ada kesibukan versus produktivitas. Jadi sibuk itu tidak melulu selalu produktif. Ini Ibu dulu deh melihat kita start dari fenomena ini ya Bu ya. Karena nggak terjadi di Indonesia tapi global gitu. Kira-kira dari Ibu bagaimana? Iya, apalagi sekarang ada fenomena FOMO juga ya. Jadi orang kalau nggak ikut suatu tren, seolah-olah dia bukan orang yang cool, bukan orang yang hip gitu, nggak gaul gitu kan. Nah, sehingga kemudian dia banyak sekali kesibukannya ya. Jadi kayak ya termasuk kita kan, ibu-ibu PKK, perempuan kebanyakan kegiatan gitu kan. Nah, tetapi pada akhirnya seperti kamu katakan jadi burnout gitu kan. Nah, kalau dalam Islam sebetulnya yang dicari itu bukan semata kesuksesan secara materi. Oke. Buat Islam kan yang paling penting justru adalah dampak. Nah ini orang kan kadang-kadang hanya sekedar mementingkan aktivitasnya, tetapi impact-nya tidak terlalu menjadi fokus. Padahal kita bekerja, kita berusaha, itu kita ingin menciptakan suatu dampak. Baik dampak yang positif untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk agama kita, untuk dunia, kira-kira kan gitu. Nah jadi banyak sekali orang yang mengukur sukses juga hanya dari sisi materialisme aja. Maka yang kamu katakan tadi capek kalau cuma ngejar materialisme. Apalagi kemudian yang ukuran keberhasilan adalah kalau pakai barang branded, pakai G-Wagon, pakai apa lagi tuh ya. Hermes lah atau apalah segala macam begitu. Nanti terakhirnya begitu dia sudah sampai di sana, bisa berhasil mendapatkan pun, tetap terasa ini kosong. Empty gitu ya Bu? Empty. Oke. Jadi di sini kan ada konsep sebenarnya mereka mungkin juga ada misconception sama kata-kata barokah ya Bu ya. Mereka lupa kata cukup. Mereka selalu dihujani dengan yang kalau sekarang kan ada selebgram, key opinion leader bilang bahwa sukses itu harus bekerja keras dan untuk menjadi seperti saya ini adalah hacknya. Jadi mereka merasa itu adalah salah satu kebenaran yang baru di era sekarang. Memang being productive itu adalah bagian dari Islamic culture. Oke. Kan kita lihat juga dari ritual kita sehari-hari sebagai seorang muslim ya kan, bangun pagi, sholat dulu, kemudian bekerja. Nabi sendiri juga adalah seorang pekerja. Siti Khadijah seorang pekerja. Siti Aisyah intelektual. Jadi memang pekerjaan, aktivitas, ya identitas itu sangat kuat dalam Islam. Tetapi pekerjaan itu tidak mendefinisikan dia. Tidak seharusnya mendefinisikan dia gitu. Karena apa, dalam Islam ada hablum minallah dan hablum minannas. Yang namanya sukses secara materi, sukses secara profesi dan lain sebagainya, itu sebenarnya kan cuma hablum minannas, hubungan dengan manusia. Memang manusia punya kecenderungan menciptakan hierarki dalam komunitasnya supaya bisa merasa mungkin lebih penting, bisa merasa lebih punya validasi, punya punya harga diri dan lain sebagainya. Tapi itu kosong kalau tanpa diimbangi dengan hablum minallah. Nah, hablum minallah itulah kenapa kita harus selalu sholat, kenapa kita harus selalu memberi kepada orang lain, ya. Kan Allah sendiri mengatakan bahwa kita tidak akan bisa mendapatkan kebaikan tanpa kita menginfakkan sebagian dari harta kita, bukan sebagian besar, sebagian harta kita. Dari statistik sudah kelihatan, ya.
derajat seorang manusia, bukan cuma sekedar kalau dia jadi CEO gitu ya, atau dia marrying CEO menjadi istri CEO gitu kan. Nah, jadi CEO aja lah, jangan menikah dengan CEO lah. That's Nabi Muhammad lakukan ya Bu. Betul. Menikahi CEO-nya. Betul, Iya kan, Bu? bener juga. Tapi Nabi Muhammad kemudian lebih dari CEO malah, melebihi CEO-nya, justru pemimpin dari. Komisaris utama. Iya. Nah, tapi lupa jadi tadi ngomong apa. Jadi intinya derajat kita bukan dilihat dari apakah kita ini jadi CEO atau apapun, tetapi ketakwaan kita. Nah, yang paling utama dalam Islam. Nah, ketakwaan itu kan dilihat dari apa-apa yang kita lakukan bukan cuma untuk diri sendiri, ya untuk Allah, untuk masyarakat sekitar, bagaimana kita berbagi, bagaimana kita menahan diri, bagaimana kita menciptakan ruang yang aman untuk masyarakat. Nah, itu bagian dari ketakwaan. Bu, kalau mendefinisikan definisi produktif berdasarkan Islam dan kita tarik sekarang sama kehidupan anak muda, Ibu mendefinisikannya seperti apa kalau produktif? Produktif itu kita punya goal, ya kita punya target. Lalu kemudian kita punya disiplin diri untuk mencapai target itu. Tapi kita juga punya kemauan untuk berbagi setelah kita berhasil mencapai mencapai goal tersebut. Nah, jadi ada kompasnya, ada arahnya nih. Kita mau ngapain sih? Mau jadi CEO? Boleh, sangat boleh. Makin sukses seseorang, makin bagus. Islam itu tidak pernah mengatakan bahwa kesuksesan itu hal yang buruk, tidak. Tetapi kesuksesan materi tidak cukup. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah kita menemukan calling kita ini apa. Panggilan diri kita, panggilan jiwa. Apa yang membuat kita bahagia? Kita bangun tidur. Ikigai kita lah kalau kayak orang Jepang kan. Kita bangun tidur itu semangat mau melakukan apa. Nah, dari situ saja sudah terlihat sebetulnya dalam konsep itu bahwa belum tentu profesi kita, kalau dia tidak mendatangkan kebahagiaan, belum tentu itu hal yang baik untuk kita. Dengan banjir tadi ada KOL Bu, terus juga selebgram. Itu kan sometimes kita jadi kayak bingung ya, purpose of life, gue mau jadi apa nanti gitu. Navigate itu Bu di usia-usia yang muda ini, kalau menurut Bu ini tuh what to do sih Bu sebenarnya? Kayak panggilan calling itu ke arah menemukan this is my call. Itu gimana tuh Bu? Iya, harus bisa mencari hal yang nyata. Di antara banyak kesemuan di dunia. KOL, lalu kemudian influencers, itu hidupnya gemerlap. Di depan kamera. Di belakang kamera seperti apa? Kita nggak tahu, jangan-jangan begitu kameranya selesai, shut off, berantakan banget. Hidupnya juga berantakan, lalu kemudian barang-barang yang dipakai ternyata hasil ngutang, hanya sekedar untuk memamerkan gaya hidup. Itu kan ada kan fenomena-fenomena kayak gitu. Hanya untuk memperlihatkan bahwa hidupnya perfect. Ya, ada banget. Nah, justru yang kita harus cari adalah quiet satisfaction. Wow. Jadi dalam diam, tapi kita tahu kita melakukan sesuatu yang kita sukai, dan yang kita suka itu membawa manfaat. Nah, itu yang harus kita cari tuh, purpose of life tadi. Jangan pengen ikut KOL, pengen ikut influencer, kelihatannya glamor. Padahal itu sebetulnya bukan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Kalau itu memang yang sesuatu yang dia sukai, ada orang yang memang bukan suka tampil, dia punya talenta untuk tampil di depan publik. Gunakan talenta itu untuk mengedukasi orang, untuk menginfluence orang, menginspirasi orang tentang nilai-nilai kebaikan. Gitu, itu bagus. Tapi juga jangan memaksakan. Jangan memaksakan diri gitu. Kayak jadi harus ini gitu ya. Apalagi kemudian harus ikut apa yang dikatakan oleh selebgram. Harus ikut the FOMO things. Ya, karena kita harus ingat mereka nggak akan kita nggak tahu apa yang ada di belakang dalam kehidupan mereka, pertama itu gitu ya. Dan yang kemudian kita ikut selebgram dan lain sebagainya, belum tentu loh mereka peduli dengan perasaan kita. Iya.
Kita ngikutin ya, kita terutama ini selebgram kan bukan cuma lifestyle. Influencer bukan cuma soal sekedar barang dan lain sebagainya produk, tapi ada juga influencer politik lah segala macam gitu kan misalnya kan. Kita udah ikut, kita udah waduh invested sekali mental kita. Kita ikut apa yang dikatakan dia harus nyoblos si Anu, harus dukung si Anu misalnya gitu ya. Tahu-tahu si Anunya juga nggak peduli loh dengan apa yang kita pikirkan. Iya, Kan sering kita lihat leaders Kita kita, merasakan itu ternyata sih. ya kan. Jadi ada disconnect jadinya gitu. Jadi kita betul sampai berantem nih. Misalnya kita berdebat sama sahabat kita, Oh, iya. gue pokoknya maunya milih si Anu gitu. Nah, sampai gontok-gontokan. Si Anu juga nggak peduli loh, kamu berantem apa enggak. Iya sih, benar sih Bu. Gitu. Nah, dunia sekarang sangat penuh manipulasi. Sangat penting sekali bagi kita untuk grounded. Nah, cara untuk grounding itu kalau di Islam kita dikasih mekanisme. Sholat, zikir, lalu kemudian sholat malam, puasa. Kayak bulan Ramadan ya Bu. Bulan Ramadan itu kan grounding juga, upaya untuk grounding. No matter how rich you are, kamu punya uang seberapa pun banyaknya. Kalau harus puasa ya puasa, Oke. nggak boleh makan. Iya. Nggak boleh makan juga. Di situ ada kesetaraan. Mau orang kaya, mau orang miskin. Iya, benar. Harus menahan diri dari dahaga dan lapar dan nafsu-nafsu amarah. Kan kira-kira gitu, semua sama. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa berlaku mau untuk orang kaya, mau untuk orang miskin. Jadi yang namanya prinsip kesetaraan itu sangat penting dalam Islam. Prinsip keadilan salah satu tonggak Islam. Harus adil juga untuk diri sendiri kan Bu. Betul. Nah, hustle culture itu tidak balance. Yes, betul sekali. Sebenarnya kita investasi diri kita ini sudah berlebihan atau enggak gitu. Jadi mereka tuh punya misconception masalah cukup. Sementara kan Ramadan itu adalah fase kita untuk refleksi, tadi yang grounded itu ya. Iya. Kalau kita ngerasa cukup, kemudian kita kasih jeda, kadang-kadang ada merasa sedikit feeling guilty Bu. Kok kayaknya nggak produktif, kok kayaknya saya tidak melakukan apa-apa. Nah itu tuh menurut Bu ini gimana Bu? Apakah oke tidak produktif di satu waktu? Apakah nggak untuk kelihatan kerja lo harus tanpa jeda? Atau ada tadi perbedaan definisi kah sebenarnya? Iya. Gimana Bu? Kalau saya punya mungkin definisi saya tentang orang kaya, ya. Kita merasa kaya itu, buat saya definisinya adalah kata cukup. Orang kaya adalah orang yang merasa cukup. Ya. Tapi kalau dia mau uangnya miliaran di bank, tapi kalau dia belum merasa cukup, masih aja pengen ini, pengen itu, masih pengen, matanya selalu silau melihat hal-hal duniawi, itu dia belum kaya. Masih miskin mentalnya. Mental miskin. Iya, ada kan kita lihat ada orang yang hidupnya sederhana banget. Di desa misalnya gitu ya. Kemudian makannya juga cuma sayur sama sambal gitu misalnya gitu kan. Dia nanam sayur sendiri, punya ayam sendiri, melihara ayam, ada tambak kecil, ikan. Udah happy. Udah happy dengan hidup itu. Dia sudah merasa kaya. Karena dia merasa cukup. Nah itu orang kaya. Nah, ada orang yang udah punya private jet 5, masih kurang. Itu orang miskin Sebenarnya. Bu, ini keren ya. Maksudnya saya jadi kepikiran Bu, masih ada stereotype kalau kita mendekatkan diri ke Islam itu harus menderita. Seolah-olah ya Bu ya. Harus tidak perlu kaya karena tadi ya yang stereotype seperti itu ya Bu ya. Seolah-olah gitu. Nah, ini Bu melihat hal seperti ini dengan ditambah hustle culture yang membuat mereka jadi kayak ya udah it's different thing between hustle culture sama agama gitu. Nah, ini Ibu melihatnya ini gimana nih Bu? Maksudnya kita menjebataninya kalau ini ternyata satu kesatuan dan ada hubungannya. Gimana Bu? Kalau dalam Islam itu menjadi kaya bukan hal yang haram, bahkan diperbolehkan. Sangat-sangat didukung. Sayyidina Utsman itu kaya raya sekali. Dan dengan kekayaannya dia bisa membiayai umat Islam dalam berdakwah. Nah, banyak kalau di sekeliling Nabi yang kaya-kaya juga banyak sekali. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu memberikan kekayaannya untuk perjuangannya Nabi Muhammad. Nah, jadi orang kaya boleh dan tetap kaya boleh. Dagang harus tetap. Nabi aja dagang sampai ke negeri Syam gitu. Nah, boleh sekali. Cuma
ini loh Islam yang hebat ya. Islam itu ada sebuah sintesa sistem. Kalau sekarang dunia ini kan seolah-olah dibelah dalam dua sistem. Kapitalisme dan komunisme atau sosialisme. Yang satu aset ditumpuk sedemikian rupa gitu ya, terus penumpukan aset, makin kaya tambah kaya, asetnya diinvestasikan lagi jadi tambah kaya, orang kaya tambah kaya kan gitu ya. Sementara di sini kepemilikan aset adalah milik komunal, milik negara. Gitu. Tapi begitu milik negara, nggak ada yang mengurus. Gitu ya. Nah, banyaknya kan begitu. Yang terjadi nih, kenapa komunisme gagal? Karena begitu dia merasa nih, contohnya ini rumah ya. Rumah punya kita semua nih di sini. Ini punya bersama rumah itu. Begitu ada gentengnya bocor, kamu aja yang beresin. Karena milik bersama. Tapi begitu rumah itu kayak rumah kos, berbaris berderet gitu, yang satu punya sisi, punya aku, punya kamu, punya semua gitu ya, satu. Nah, kita harus ngurusin punya rumah kita. Kira-kira rumah itu akan tetap bagus apa enggak? Kita akan akan mau mengurus apa enggak? Ya kalau punya kita. Kalau punya kita urus kan. Begitu milik bersama, kita lempar-lemparan tanggung jawab. Nah itu komunisme kenapa gagalnya di situ. Gampangnya itu begitu, itu ya. Benar lagi ya. Nah, happens, Ibu, ya. memang begitu. Jadi waktu itu ya karena semua aset diambil oleh negara, semua orang nggak punya kepemilikan. Jadi ya udah, ngapain gua kerja gitu. Sementara di sini adalah ditumpuk, harta ditumpuk, terus diputer, makin kaya. Dengan adanya kapital, dengan adanya modal, dia bisa usaha lagi, tambah kaya lagi kan gitu kira-kira. Islam bilang, kita di tengah aja. Di tengahnya gimana kata Islam? Boleh lo dagang, boleh lo investasi, tapi di sini ada bagiannya masyarakat. Bentuknya apa? Bentuknya zakat, zakat mal, zakat fitrah, sodako, infak dan lain sebagainya. Di situ diaturnya. Gitu. Kalau dalam konsep kapitalisme murni kan nggak ada yang kayak gini-gini ya. Sendiri-sendiri aja kita bersaing. Nah, kalau dalam sosialisme semua punya negara gitu. Kamu dibagi rata. Yang terjadi di Kuba komunisme misalnya. Di sana kamu misalnya kamu ahli bedah otak sama kamu pengemudi bus gajinya sama. Nah, jadi buat apa aku belajar jauh-jauh gitu, tinggi-tinggi gitu. Nah, Islam di tengah-tengah. Apa yang kamu kerjakan, kamu akan mendapatkan pahala materialisme. Ya, artinya kamu akan mendapatkan investasimu akan kebalik, ada returnnya kembali gitu ya. Nah, tapi di sisi lain jangan lupa ya, di sini ada haknya mereka-mereka yang mungkin tidak mampu, tidak semampu kamu. Orang miskin, ya gitu, fuqara dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi itu Islam sangat balance. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Lah kalau dalam kehidupan profesional aja kita harus balance begitu, harus mensucikan harta kita. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita juga sendiri. Jangan kerjanya sampai lupa anak istri, lupa suami, dan melupakan diri sendiri. Diri butuh tidur. Diri butuh untuk melepaskan dari stres. Healing. Ya, healingnya jangan kebanyakan juga, itu jadi nggak produktif. Tapi produktif tanpa healing juga nggak bagus. Yang seimbang. Uangnya juga jangan dihabisin untuk healing. Ada porsinya juga untuk ditabung, untuk masa depan kan gitu. Benar. Budgetnya juga proporsinya juga harus proporsinya ada. Ini kalau dengar Bu Yeni jadi ini ya Bu, sebenarnya kalau saya ngerasa Islam tuh sebenarnya menyeluruh sekali ya Bu. Kita bernegara aja sudah sangat diatur. It's a way of life. Way of life. Menarik Bu. Ini saya sebenarnya lebih ke prediksi Ibu aja sih, melihat pattern-pattern. Ibu kan sangat very sensitive dan very melihat itu tuh kayak ini nanti akan kesini gitu loh. Maksudnya Cenayang. Lebih ke ini sih, kayak melihat ini tuh ada kemungkinan possibility-nya. Maksud saya gini Bu, ini kan hustle culture ini kan sebenarnya sudah disadari oleh anak-anak muda. Tapi banyak dari kita ya udah what should I do kayak gitu kan. Jadi kita akhirnya burn out. Winda juga tadi tahu kan korban-korban burnout itu ada mental itu yang mau bunuh diri dan juga sebagainya itu makin pertanyaanku ini lebih ke sini sih Bu, what might be happened gitu loh in the beberapa tahun ke depan. Oke. Kalau
sebenarnya ini tidak berpola, polanya jadi kayak gini, bubble-bubble sendiri. Oke, aja. oke. Dan what should we do lah gitu. Kamu akan senang sih, karena tren langit ya. Kalau di Islam itu ada namanya ilmu falakiyah. Ya, itu mengukur tentang astronomi, tentang pola pergerakan planet dan kemudian ini merefleksikan apa yang terjadi di bumi, kira-kira gitu. Ilmu falak itu dipakai untuk mengukur misalnya kapan hilal, awal bulan Ramadan, kalau Idul Fitri segala macam. Itu namanya ilmu falak, Bu? Ilmu falak, tapi ada juga falak ruhaniyah. Ini bisa untuk ngitung formula segala macam nih. Untuk bisa mengetahui misalnya cuaca. Jadi kalau mau nanam nih mau apa namanya mulai panennya kapan kira-kira, kalau kondisi cuacanya kan gimana, mulai nanamnya kapan, itu bisa dipakai juga. Nah, jadi kalau kita melihat, kalau orang Cina lihatnya bilangnya feng shui gitu kan, ini tahun kuda api gitu kan, dengan berbagai macam fenomena gitu. Nah, kalau kita lihat memang ke depan ini trennya ya. Karena planetnya sekarang sudah bergeser, ya, yang namanya planet Pluto itu kaitannya dengan kekuasaan, itu sekarang masuk ke Aquarius. Aquarius itu tentang community, tentang communal interest. Nah, jadi ke depan trennya adalah orang itu akan lebih banyak bekerja untuk kepentingan orang banyak. Wow. Gitu, ya. Jadi nggak ada lagi tuh orang-orang yang hanya misalnya pejabat publik atau siapapun, selebriti, siapapun lah ya, yang hanya bekerja hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, atau pejabat-pejabat yang korup dan lain sebagainya, itu akan sangat jelek banget di mata masyarakat. Tapi kalau pemimpin-pemimpin yang bekerja untuk kepentingan orang banyak, lalu kemudian invention, temuan-temuan untuk kepentingan orang banyak, misalnya katakanlah obat-obatan, penemuan untuk kanker dan lain sebagainya, itu akan makin banyak ke depan nanti. Temuan teknologi untuk kemanusiaan akan makin banyak gitu. Kedepannya begitu, ya. Jadi kita akan masuk ke masa-masa ini 2026, banyak mengatakan ini adalah masa yang sangat berbeda sekali. Ini awalan baru, dan memang kemarin kan pertengahan Februari itu juga tanggal yang cukup luar biasa, karena pertama dia awal Imlek, ya kan, awal Lunar New Year ya, tahun baru Cina, ya. Tapi juga awal Ramadan. Untuk umat Kristen juga merayakan Rabu Abu gitu. Jadi banyak banget tuh yang signifikansinya luar biasa. Nah, banyak yang mengatakan bahwa di situ itu ini sebenarnya riset sedang terjadi. Riset di dunia ini. Hal-hal yang tersembunyi akan keluar. Kita sudah lihat Epstein Files. Iya. Ini akan makin lebih banyak lagi hal-hal yang tidak tampak ya, yang akan mengagetkan kita. Dan kemudian akan membuat kita berpikir bahwa selama ini yang ku kejar ternyata salah semua. Dari Epstein Files saja kita tahu orang yang super kaya raya segala macam, tapi cuma manipulatif. Kita jadi enak, hal-hal kayak gitu. Dan itu jadi nggak penting lagi gitu ke depan nanti. Gitu. Dan nama-nama yang sering disebut contoh-contoh sukses lagi kan. Iya, Elon Musk, dulu maunya jadi kayak Bill Gates, waduh, jadi Elon Musk, jadi sekarang kita ya ampun, ternyata di belakang layar kamu kelakuannya seperti itu ya. Jadi nanti tren ke depan itu orang itu nggak suka pada orang-orang yang kelihatannya di depan itu sukses, alim, baik, tapi di belakang ternyata menyimpan banyak rahasia. Menyimpan dan menyimpang. Menyimpan dan menyimpang. Jadi pencitraan stop. Yes. Kita akan jadi pribadi yang lebih otentik ke depan. Oh, genuine. Genuine. Self-love. Self-love pasti. Self-acceptance. Yes. Harus menerima diri kita apa adanya, tapi juga harus bisa ngurus diri sendiri. Artinya apa? Ya harus produktif. Jangan minta sama orang tua mulu. Tetap nggak boleh gitu. Harus mandiri. Harus mandiri juga. Berarti tren yang sekarang udah mulai muncul lagi di awal tahun, dimana katanya Gen Z sekarang mindset udah berubah, Bu. Bahwa hustle culture itu antitesisnya mereka sudah mulai ngomongin tentang work-life balance. Yes. Mereka udah ngomongin materi, nggak peduli. Menurut mereka mental health adalah top priority list. Apakah itu salah satu indikator yang tadi udah berubah sebenarnya dunia dimulai gitu? Mental health-nya juga harus diredefinisi. Jangan kemudian mental health itu jadi generasi rebahan.
ya, gara-gara terlalu nggak mau di pressure gitu. Kemudian maunya di rumah aja gitu, rebahan aja, dikit-dikit bolos gitu, nggak boleh juga, nggak boleh gitu. Nah, karena apa? Stres itu penting juga. Oh, oke. Stres itu adalah cara otak untuk belajar. Oh, Iya. sama kayak bosan juga ya Bu ya itu sama. Bosan itu sebenarnya musuh paling utama Oh, dalam kehidupan manusia. Kamu perhatiin ya, kalau kamu belajar, cara tercepat untuk menghafal sesuatu adalah bukan cuma kita baca terus kita baca, enggak. Habis baca, kita coba untuk lakukan tes. Begitu kamu gagal, otakmu itu justru makin ingat. Karena ada tekanan. Jadi otak itu belajar dari tekanan. Kalau nggak ada tekanan, nggak masuk ini. Bu Yeni udah ngomongin neuroscience. iya. Ya. Udah ngomongin nggak harus itu kita nih, otak kita nih. Ya betul. Nah, problemnya sekarang tantangan terbesar anak-anak kita semuanya ini adalah kita ini dopamin respons kita sangat dikontrol oleh hal-hal yang di luar kita, instan. Misalnya gaming, misalnya scrolling YouTube, scrolling TikTok, hanya 2 jam lihat TikTok aja. Karena memang di dopamin kita itu yang dirangsang oleh konten-konten TikTok. Mereka sengaja membuat konten-konten yang akan membuat kita selalu tertarik. Itu kan dopamin, rasa senang. Dopamin itu mengatur rasa senang, kesenangan. Makanya kita ketagihan terus. Gitu. Padahal ini kemudian akan membuat kita tidak produktif tadi. Gitu. Bagian otak yang lain itu jadi nggak berkembang. Nah, dopamin otak bagian di mana ada dopamin di sana itu ya. Yang depan ya Bu ya. Ya, ketika kita mengkonsumsi sosial media dan lain sebagainya terlalu berlebihan, itu sama loh responnya kalau kayak orang kecanduan judi dan kecanduan narkoba. Wow. Yes. Jadi Same terutama level. untuk anak kecil. Anak kecil. Untuk anak kecil. Oh my God. Berarti gadget itu memang juga harus punya batasan. Harus punya batasan pasti. Gadget ini alat. Nggak boleh jadi tujuan. Nah, itu tuh. Kan banyak orang nonton Iya. drama Cina yang soal CEO tadi Iya sampai lagi. nggak tidur-tidur kan gitu. Ya kan? Nah, itu aja udah balance ini tidurnya udah terganggu. Yes. Circadian rhythmnya, ada ritme tubuh itu punya namanya ritme circadian. Oke. Ritme circadian itu jam berapa dia bangun, jam berapa dia tidur, itu udah diatur sama tubuh. Begitu dia bergeser sedikit, ya karena pola kita tahu berubah, karena kita nonton terus gitu ya, maka langsung geser. Nah begitu geser, maka hormon berubah. Lalu kemudian organ-organ tubuh juga terpengaruh. Ya. Orang yang punya kemungkinan sakit liver dan lain sebagainya, contohnya nih ketika masa tuanya itu adalah kalau dia suka begadang. Karena apa? Liver, jantung, hati itu tubuh kan punya ritmenya sendiri. Jam berapa ketika kita tidur itu mulai diperbaiki sel-selnya. Gitu. Menarik banget. Ini dopamin, kita perlu dopamin detox berarti. Yes, betul sekali. Nggak sosmed detox doang ya. Terus juga tadi ada menarik juga mengenai ternyata investasi itu ke tubuh juga part of investasi. Yes. Dari level itu. Yeah. Menarik sekali kita berbincang dengan Ibu Yeni. Tapi ini saya banyak pertanyaan Winda. Banyak. Oleh karena kita akan lanjut ke episode 2. Kita akan ketemu lagi nanti di episode 2 masih bersama Ibu Yeni dan kita akan membahas mengenai fenomena hustle culture, sibuk versus produktivitas. Apakah itu? Kita akan ketemu di episode 2.